Bagaimana kabarnya? Baik ya. Kita bersyukur kalau hari ini merupakan Advent yang keempat di bulan Desember ini, mengingatkan kita bahwa minggu ini adalah minggu penantian yang keempat di dalam menyambut kedatangan Kristus yang pertama kali waktu itu. Tapi saat ini kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara-saudariku, Advent yang keempat menandakan bahwa kelahiran Kristus sudah dekat. Mungkin kita akan merayakan pada tanggal 25 Desember minggu depan. Tentu Bapak Ibu, kita tahu sekarang di mana-mana ada begitu banyak pohon Natal atau hiasan-hiasan yang begitu meriah. Ada begitu banyak musik-musik gereja yang melakukan lagu yang begitu indah, yang tidak kalah dengan musik-musik yang ada di mall-mall. Tapi perlu kita merenungkan, apakah dengan meriahnya sebuah Natal, apakah dengan ramainya sebuah Natal, apakah dengan begitu mewah pohon Natal yang kita kasih berdiri di gereja kita adalah melambangkan sebuah kelahiran Kristus pada zaman itu? Apakah dengan lagu dan musik atau pujian yang begitu indah kita naikkan di hadapan Tuhan, apakah itu menandakan sebuah kerinduan, respon kita untuk menyambut kelahiran Kristus di dalam pribadi kita masing-masing? Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana respon dan bagaimana kita bertindak di dalam menantikan atau di dalam mengharapkan kedatangan Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu merenungkan bagaimana respon dan tindakan kita seharusnya sebagai orang Kristen di dalam menantikan Kristus itu di dalam pribadi kita. Tentu dalam hal ini kita bukan menantikan Kristus yang kehadirannya yang pertama kali, Bapak Ibu. Untuk kita menantikan Kristus mendatang untuk kedua kalinya. Mari kita belajar dari kehidupan orang-orang Majus yang memiliki tindakan, yang memiliki kegigihan, memiliki kerinduan untuk mencari Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita mencoba melihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama supaya kita belajar bagaimana orang-orang Majus ini memiliki kerinduan, kegigihan, komitmen yang sungguh di dalam mencari Raja Yahudi yang baru lahir di Yudea, di Bethlehem saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari membacakan yang ayat yang kedua hingga ayatnya nanti yang ke-12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 1, 2, 3. Bertanya, di manakah dia? Seorang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, dan demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea,
diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu saudara-saudariku, ini katakanlah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang orang Majus yang sudah saya katakan tadi bahwa mereka memiliki kegigihan, mereka memiliki komitmen, mereka memiliki tindakan yang sungguh di dalam mencari Raja Yehudi atau Raja Yehuda yang baru lahir. Tentu Bapak Ibu perlu kita ketahui siapakah mereka ini, orang-orang Majus ini. Dari manakah mereka? Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Majus ini adalah berasal dari timur. Tentu orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang sebelum adalah Persia, dari kerajaan Persia, yaitu yang kita kenal saat ini adalah orang Iran saat ini. Dari timur ke Yerusalem, dari timur ke Betlehem, itulah jarak yang begitu jauh. Bagaimana mereka mengetahui tentang kelahiran Kristus? Perlu kita ketahui bahwa mereka ini adalah bukan orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan bagian dari Israel. Mereka adalah orang di luar bangsa Israel. Tapi mereka kok bisa mengerti, memahami bahwa adanya kelahiran Mesias atau Raja Yahudi di Betlehem atau di Yerusalem. Perlu dipahami bahwa orang Majus ini adalah bisa dikatakan juga adalah orang magi atau sihir. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli sihir, ahli nujum, yang pada mulanya mereka dikatakan adalah disebut sebagai ahli nujum ini di dalam kerajaan Persia saat ini. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli dan memiliki ilmu-ilmu yang tinggi di dalam perbintangan saat ini, itu di bidang astronom dan juga di bidang ilmu-ilmu tentang peramalan, tentang menentukan nasib orang. Inilah keahlian orang-orang Majus ini, orang-orang yang mengerti tentang meramalkan kehidupan orang ke depan, mengerti tentang apa yang terjadi di alam dan juga di langit. Ini adalah memiliki ilmu yang luar biasa. Orang Majus ini juga biasanya karena mereka memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki ilmu tentang peramalan, di kalangan mereka adalah sebagai orang yang dipercaya, sebagai orang yang dihormati, sebagai para imam di antara kalangan mereka. Mereka adalah orang-orang sebagai pemimpin agama mereka saat itu. Kalau kita melihat di dalam Daniel, tentang bagaimana ahli nujum, tukang jampi,
digunakan oleh Raja Nebukadnezar untuk menafsirkan mimpinya. Dipanggil orang-orang yang ahli dalam hal ini. Dan juga ketika ada tulisan Mene Tekel di dinding pada masa Raja Belsasar saat itu, yang dipanggil untuk menafsirkan mimpi adalah orang-orang Majusi, orang-orang yang ahli di bidang sihir, di bidang nujum ini. Jadi orang-orang Majusi ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin agamanya di kalangannya, yang paling dipercaya di dalam agamanya. Inilah orang-orang Majus. Tapi pertanyaannya adalah, dari mana mereka mengerti bahwa ada raja yang lahir di Israel, di Bethlehem, di kota Yudea? Kita tahu Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, di dalam Perjanjian Lama secara khusus di kitab Daniel, pengaruh bangsa Israel, pengaruh pola pikir bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel, atau ketika mereka ada di pembuangan di Persia saat itu. Pengaruh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Yahudi saat itu sudah mempengaruhi cara pikir mereka tentang harapan bangsa Israel yang akan membebaskan mereka di dalam pembuangan. Kita melihat bagaimana pengaruh Daniel yang dibawa Daniel di dalam kerajaan Babel, di dalam kerajaan Persia saat itu. Itu yang mempengaruhi pola pikir mereka, adalah bahwa mereka mengerti dari pola pikir para pembuangan dari Israel. Dengan hal ini sudah mendarat dari salah satu contoh yang membuat mereka mengerti bahwa ada raja yang akan memimpin bangsa Israel ini ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam pembacaan kita hari ini menceritakan tentang bagaimana mereka mencari Mesias, bagaimana mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, di mana mereka telah melihat bintang dari timur, itu dari negara mereka. Mereka melihat bintang yang nampak kepada mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka merespon, mereka bertindak, bukannya sekedar melihat, bukannya sekedar mengetahui, oh itu bintang di Yerusalem yang menandakan ada raja yang baru lahir. Tapi tindakan mereka, orang-orang Majusi, ketika melihat bintang itu yang berbeda dengan bintang yang selama ini mereka pelajari. Bintang ini adalah begitu bersinar, yang menandakan itu adalah bintang yang bukan bintang biasa. Itu baru satu tanda bagi mereka bahwa ada raja yang baru lahir. Ketika mereka melihat, mereka bertindak dari timur ke Yerusalem. Kalau kita melihat bagaimana jarak antara dari timur ke Yerusalem adalah bukan jarak yang mungkin sangat dekat, tidak. Jaraknya begitu jauh. Kalau kita melihat di dalam peta, kalau kita melihat di Google Maps saat ini, dari Iran ke Yerusalem 2000 km lebih. Jarak dari Iran ke Yerusalem. Tapi seorang ahli yang pada saat itu sebelum kecanggihan teknologi untuk mengetahui jarak antara Iran dari Yerusalem memperkirakan bahwa jarak dari timur ke Yerusalem sekitar 500 sampai 1000 mil. 1 mil 1,609 km.
Jadi 1 mil itu jika dibandingkan dengan kilometer 1,609 km. Jadi dari 500 mil sampai 1000 mil dikali 1,609. Nah, jadi ketika saya melihat hal ini bahwa jarak yang mereka tempuh adalah bukan jarak yang dekat, tapi jauh. Kalau kita melihat di Google Maps saat ini adalah saya melihat bahwa jarak dari Irak ke Yerusalem adalah ada 2.182,2 km. Itu jarak dari Irak ke Yerusalem. Dan saat itu kendaraan atau transportasi yang dipakai oleh orang-orang Majus saat itu adalah bukan kendaraan seperti saat ini. Ada pesawat, ada mobil, atau ada kereta api. Waktu itu alat transportasi yang mereka gunakan untuk mencari Yesus, untuk mencari Mesias atau Raja Yehuda yang baru lahir adalah dengan menggunakan itu unta atau keledai. Perkirakan Bapak Ibu berapa rata-rata jarak tempuh unta dengan keledai saat itu? Dari 2.180,2 km. Jadi mereka berkomitmen sekalipun jarak yang mereka tempuh, karena mereka mengetahui ada raja baru. Mereka datang tujuannya untuk menyembah. Sekalipun jarak yang mereka harus lalui penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi orang-orang Majus tidak putus asa di dalam mencari Kristus yang baru lahir. Mereka berketetapan, ada komitmen yang sungguh dari awal. Mereka ada kegigihan untuk mau tahu, untuk mau menyembah kepada Kristus. Tidak dihalangi oleh jarak dan waktu yang mereka, tempat yang belum pasti. Orang Majus tidak menghiraukan. Orang Majus tidak mempedulikan apa yang harus mereka hadapi ketika mengambil komitmen keputusan untuk mau mencari Yesus di Yerusalem. Kita tahu bahwa petunjuk yang mereka lihat hanya bintang. Tentu bintang hanya dilihat pada malam hari, Bapak Ibu. Tentu kalau siang hari bintang tidak kelihatan karena tertutup oleh sinar matahari. Tentu mereka hanya melakukan perjalanan di setiap malam. Setiap siang mereka beristirahat. Tapi penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, karena semua ini adalah rencana Tuhan, karena semua ini adalah kedaulatan Tuhan, bagaimana membawa orang-orang yang tidak mengenal Dia untuk lebih mengenal Dia, datang untuk menyembah Dia. Tuhan punya cara membawa orang-orang yang tidak mengenal Dia dengan caranya sendiri, dengan membuat tanda bintang yang bersinar, yang dilihat dan orang Majus sekalipun jarak, tantangan, hambatan yang mereka hadapi di dalam perjalanan, mereka gigih, komitmen berulang untuk datang menyembah. Dikatakan ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana saat itu adalah raja yang memimpin, dia berkuasa di atas Israel saat itu. Dia menguasai adalah orang-orang Romawi saat itu terhadap orang-orang Yahudi. Orang Majus datang bertanya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, di ayat yang kedua, bisa dikatakan sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya
dari timur dan telah melihat kita dari timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi mereka bertanya, bukan bertanya kapan lahir, tapi mereka bertanya di mana. Artinya bahwa sudah pasti bahwa Yesus sudah lahir. Dan mereka bertanya. Tapi ketika mereka bertanya kepada Raja Herodes tidak mengerti apa-apa. Bahkan respon Raja Herodes adalah terkejut bahwa ada raja baru yang datang yang menggantikan posisinya sementara. Bahkan seluruh dikatakan kota Yerusalem tidak mengerti bahwa Yesus atau Mesias sudah lahir. Tetapi sekalipun orang-orang Majus ini tidak mendapatkan informasi keterangan dari Raja Herodes atau kepada orang-orang Yerusalem saat itu, mereka sudah capek, sudah lelah menempuh perjalanan yang jauh sampai ke Yerusalem. Harapan mereka ketika mereka sampai di Raja Herodes ini memiliki keterangan yang lebih jelas. Karena Herodes adalah pemimpin yang dikenal. Tetapi harapan untuk mendapatkan keterangan mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Majus ini? Bagaimana Tuhan memimpin mereka untuk sampai untuk menyembah kepada Yesus? Orang-orang Majus dikatakan tidak putus asa. Orang-orang Majus tidak mundur ketika mereka tidak mendapatkan informasi dari Raja Herodes dan juga orang-orang Yerusalem. Bahkan mereka disuruh pergi sendiri tanpa ditemani. Padahal sebenarnya Mesias itu dilahirkan untuk orang-orang Yahudi. Tetapi pimpinan Tuhan bagi orang-orang Majus yang memiliki kegigihan, yang memiliki kerinduan, yang memiliki keinginan untuk berjumpa, untuk menyembah kepada Yesus, Tuhan memberikan cara menuntut mereka dengan bintang yang mereka lihat dari timur. Tuhan lagi menampakkan bintang itu kepada mereka sehingga sampai di tempat di mana Yesus itu berada bersama dengan ibunya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, di mana mereka keluar dari kerajaan Herodes dan bintang yang mereka lihat dari timur mendahului mereka, dan tiba-tiba di tempat di mana Yesus berada. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita. Dan mereka masuk di dalam rumah itu dan menemui Yesus dan juga ibunya. Dan ketika mereka bertemu, mereka menyembah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Selain menyembah Dia, mereka juga memberikan persembahan kepada Yesus sebagai Raja yang baru di Yudea atau Bethlehem atau di Yerusalem. Apa persembahan mereka? Itu emas, kemenyan, dan mereka bukan hanya datang dengan tangan yang kosong. Mereka bukan hanya datang untuk menyembah dengan asal-asalan. Dari awal mereka sudah mempersiapkan. Dari awal mereka sudah mengetahui bahwa yang mereka datangi adalah Raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar ingin tahu, seperti kalau kita mendengar ada kerabat kita atau teman kita yang baru melahirkan. Bukan hanya sekedar kita datang membawa sedikit hadiah. Tetapi orang-orang Majus sudah mengetahui dengan jelas bahwa ada Raja di atas segala
yang lahir di Yudea, yang lahir di Betlehem. Sehingga mereka mempersiapkan persembahan yang sungguh, yang sesuai dengan hadiah yang diberikan pada raja. Mereka memberikan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah melambangkan Raja Agung, artinya raja di atas segala raja. Dan kemenyan melambangkan sebagai imam agung, bahwa Yesus yang mereka kunjungi adalah imam agung pada mereka. Dan mur melambangkan tentang bahwa Yesus yang lahir itu adalah kelak mati menjadi penebus bagi umat manusia. Itu persembahan yang mereka berikan. Artinya bahwa orang-orang Majus ini sudah mengetahui bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah bukan raja biasa. Dia adalah raja yang agung, dia adalah imam yang agung, dia adalah penebus manusia yang telah jatuh. Inilah lambang tentang persembahan yang mereka berikan kepada Yesus. Tapi ketika mereka sudah memberikan persembahan ini, ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus, ketika mereka sudah menyembah kepada Yesus, sujud kepada Yesus, Tuhan mengingati mereka lewat mimpi. Kalau kita melihat di dalam ayat 12, supaya mereka tidak lagi balik kepada Herodes untuk menyampaikan kabar di mana Mesias itu lahir. Allah menyuruh mereka untuk tidak lagi kembali kepada Herodes, untuk pulang ke negerinya melalui jalan lain supaya tidak Herodes ini mengetahui tentang kelahiran Mesias. Inilah yang harus kita pelajari. Ini yang seharusnya kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memiliki kegigihan, bagaimana kita memiliki tindakan, bagaimana kita memiliki komitmen mencari Yesus di dalam hidup kita. Adakah kegigihan di dalam hati kita? Adakah kerinduan untuk berjumpa sungguh-sungguh dengan Kristus? Adakah kita seperti orang Majus, rela buang-buang waktu dari jarak jauh, rela menderita menghadapi tantangan hanya untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat? Ini harusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kegigihan di dalam hidup kita. Kita memiliki komitmen yang sungguh di dalam mencari Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh dihambat oleh waktu tantangan yang ada, sehingga membuat kita tidak lagi mau mencari Yesus. Tapi kebanyakan yang terjadi, sedikit ada masalah, sedikit ada gesekan di antara satu dan yang lain. Apa yang terjadi di kalangan orang Kristen? Berhenti untuk mencari Tuhan, berhenti untuk beribadah. Sedikit ada masalah, membuat tidak lagi beribadah. Tetapi orang Majus, masalah yang mereka hadapi mungkin begitu berat saat ini. Tapi mari kita belajar dari orang-orang yang dikatakan adalah kalangan non-Yahudi yang tidak mengenal Allah. Mereka memiliki kerinduan yang sungguh di dalam mencari Kristus, di dalam menyembah kepada Kristus. Mereka mencari Kristus bukan asal-asalan. Mereka menyembah kepada Kristus bukan asal-asalan. Kita tahu tadi bahwa orang Majus ini adalah orang yang pemimpin agamanya, orang-orang yang dipercayakan. Tapi karena mereka memiliki pemahaman pengertian yang benar bahwa ada raja di atas segala raja, itu yang layak menerima pujian, itu yang layak menerima persembahan, mereka datang memberi.
sekalipun ada begitu tantangan, sekalipun mereka menghadapi rintangan dalam hidup, mereka datang. Demikian juga kita, kalau kita memahami bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Raja yang agung, kita juga harus sama seperti mereka. Kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh dihalangi oleh masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah lain-lain. Jangan biarkan itu menghambat kita untuk bersekutu, beribadah dengan Yesus. Jangan masalah ekonomi, masalah keluarga membuat kita meninggalkan persekutuan, membuat kita meninggalkan ibadah, membuat kita tidak lagi berdoa di dalam rumah tangga, membuat kita tidak lagi ada kesatuan antara anak dengan bapa dan ibu di dalam berdoa bersama-sama setiap hari. Orang Majus memberikan teladan bagi kita, bagaimana mereka memiliki kegigihan di dalam mencari Kristus, untuk menyembah sujud. Kita tidak boleh kalah dengan orang Majus. Kita tidak boleh putus asa di dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mendekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui orang Majus ini kita belajar memiliki respon yang baik ketika mereka memahami ada Raja, ada Juru Selamat Alami di dunia. Mereka merespon dengan baik. Mereka bertindak, berkomitmen, dan memiliki kegigihan, tidak putus asa, terus berjalan sampai pada tujuan. Dan ketika mereka memiliki kegigihan, memiliki komitmen, dan hasilnya membuat mereka bahagia, bersukacita. Berbeda dengan respon para imam ahli Taurat yang ada di Yehuda atau orang-orang Yahudi. Berbeda respon Herodes. Mari kita melihat bagaimana respon Herodes yang berpura-pura mau menyembah kepada Tuhan, yang berpura-pura mau menyembah ke Mesias. Ketika dia dikatakan ada orang Majus bertanya kepadanya, di mana raja orang Yehuda yang baru dilahirkan ini? Apa yang respon Herodes? Kalau kita melihat di dalam ayat ini, dia kaget. Ketika dia kaget, maka seluruh juga orang Yerusalem yang mencari keterangan kepada orang-orang pemimpin agama Yahudi, yaitu para imam ahli Taurat, mencari keterangan bila mana raja Yehuda itu dilahirkan. Dan dikasih tahu oleh para imam, oleh para ahli Taurat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima, diberitahukan. Tetapi selain dia mendengarkan, mengetahui tentang apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Maleakhi pasal yang kelima ayat yang pertama, bahwa ada di Bethlehem akan lahir seorang pemimpin raja yang akan membawa Israel untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia sudah menerima keterangan itu dengan akal bulusnya, dia diam-diam dengan kelicikannya dia datang kepada orang Majus, menanyakan secara detail dari mana mereka melihat bintang tentang raja yang baru lahir, dan berpura-pura mau menyembah kepada bayi yang baru lahir. Sebenarnya Herodes bukan untuk mau datang menyembah. Sebenarnya Herodes dia mau datang untuk mau membunuh raja yang baru lahir.
Kalau kita memperhatikan responnya di dalam ayat 16, tindakan yang dilakukan adalah bukan mencari keterangan kepada para imam untuk mau menyembah, untuk mau merespon dengan baik. Respon Herodes adalah respon negatif. Karena dia tahu ketika ada raja baru, nanti menggeserkan dia sebagai raja di dalam Israel yang berkuasa di dalam hidup. Inilah respon yang dilakukan oleh Herodes. Respon yang negatif, respon yang membunuh. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ketika orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes, dan dia tahu bahwa orang Majus memperdayakan dia, tindakan Herodes akan dilakukan. Dia menyuruh membunuh seluruh anak-anak atau seluruh bayi di Bethlehem dan sekitarnya, bayi berumur 2 tahun ke bawah. Tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa belas kasihan. Raja Herodes yang kejam, dia rela membunuh demi mempertahankan kedudukannya, karena dia tahu informasi dari orang Majus bahwa ada anak baru lahir. Dia melakukan tindakan. Ini respon yang dilakukan oleh Herodes. Sebenarnya Mesias datang untuk orang-orang, tapi mereka tidak merespon dengan baik. Mereka tidak menerima dengan baik. Justru yang dilakukan oleh Raja Herodes adalah respon yang salah, respon yang negatif. Dia tidak memiliki tindakan sama seperti orang Majus. Dia tidak memiliki keseriusan untuk mau datang, untuk mau menyembah pada Yesus yang baru. Justru dia berbohong, memiliki kelicikan, berpura-pura mau menyembah kepada Tuhan, tetapi motivasinya adalah ini. Kita juga tidak boleh sama seperti Raja Herodes Bapak Ibu, yang kita berpura-pura mau beribadah, berpura-pura mau menyembah kepada Tuhan, tapi hati kita sebenarnya tidak ada sama. Respon kita terhadap firman Tuhan tidak ada sama sekali. Respon terhadap kebenaran tidak mempedulikan. Justru kita berpura-pura datang beribadah yang motivasi yang lain. Banyakkan orang saat ini mau datang beribadah dengan tujuan supaya diberkati, mendapatkan berkat materi, supaya diberkati usaha, diberkati pekerjaan. Itu motivasi-motivasi yang salah. Motivasi negatif, respon negatif. Bukan memiliki kesungguhan hati untuk mau menyembah kepada Tuhan, untuk mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Justru memiliki motivasi yang salah, sama seperti Raja Herodes. Memiliki motivasi supaya mempertahankan, supaya saya dihormati, supaya saya tetap di kepemimpinan saya, supaya tidak digeserkan. Kita orang Kristen yang kita berpura-pura datang di gereja supaya dilihat orang, oh orang Kristen datang beribadah, tapi hati kita tidak menyembah. Hati kita adalah ada di hal-hal yang lain. Mari kita belajar dari kehidupan Herodes ini. Yang kita berkata mau menyembah kepada Tuhan, dan justru membunuh Tuhan, mau mencari Tuhan dan membunuh Tuhan, bukan untuk mau mencari Tuhan. Inilah respon tindakan yang salah di dalam kehidupan Herodes. Selain itu juga ada respon para imam dan respon para ahli Taurat. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan
ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Ketika orang Majus itu bertanya kepada Herodes, di mana raja itu dan baru. Dan Herodes mengumpulkan para imam, para ahli Taurat. Dan ahli Taurat dan para imam tahu persis, mengetahui di mana Yesus dilahirkan, memahami di mana Yesus berada, di mana Mesias dilahirkan itu. Karena mereka tahu di dalam nubuatan para nabi. Tapi mereka tidak ada tindakan, mereka tidak ada respon. Mereka memang tahu, tapi tidak bertindak. Mereka mengerti, tahu firman Tuhan, tapi tidak ada tindakan untuk mau berubah. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ketika Raja Herodes bertanya kepada mereka, mereka menjawab dengan detail dan sama persis apa yang dinubuatkan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Di dalam ayat yang kelima mereka menjawab, Herodes berkata, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kalau kita melihat di dalam Mika pasal 5 Bapak Ibu, ayat yang pertama jelas sama seperti apa yang dibuatkan oleh Mika tentang perkataan para imam dan ahli Taurat yang bisa. Saya akan membacakan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak kebakaran dan sejak dahulu kala. Jadi para imam, para ahli Taurat tahu jelas bahwa ada Mesias yang lahir. Tapi apa respon yang mereka lakukan? Apa tindakan yang mereka lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Ketika mereka tahu para nabi sudah berubah, tapi tidak ada tindakan untuk merespon. Oh, bahwa ada raja yang baru lahir, yang sudah dijanjikan Allah, yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mereka tidak bertindak seperti orang Majus. Mereka justru berdiam diri. Padahal sebenarnya raja yang baru lahir sudah diberikan untuk mereka. Khusus mereka orang-orang Yahudi, khusus mereka orang-orang Yehuda. Tapi tidak ada respon baik, tidak ada tindakan untuk mau menyembah, bahkan tidak ada tindakan untuk mau mengantar orang Majus yang memiliki kerinduan untuk mau menyembah kepada raja yang dijanjikan kepada mereka. Mereka hanya sekedar tahu, mereka sekedar mengerti, tahu dari firman Tuhan, tapi tidak ada tindakan untuk bertindak seperti orang Majus. Tidak ada kegigihan untuk mencari, tidak ada kerinduan untuk menyembah kepada Yesus, kepada Mesias. Seringkali juga kita sama seperti ahli Taurat dan para imam. Seringkali kita tahu firman Tuhan, seringkali banyak orang Kristen mengerti ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak ada tindakan untuk mau. Tapi hari ini kita diingatkan, kita tidak boleh sama seperti para imam dan ahli Taurat Yahudi yang hanya sekedar tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi mereka tidak bertindak, mereka tidak merespon, mereka tidak ada kerinduan, mereka tidak ada keinginan, kegigihan hati untuk datang menyembah. Kita ditegur, kita diingatkan, orang Kristen tidak boleh hanya mengerti, tahu firman Tuhan, tapi tidak bertindak. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan ketika kita mengerti, tahu, kita harus lakukan, kita harus praktikkan. Kita tidak hanya
menjadi tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Hari ini kita ingatkan bagaimana kita merespon Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon Injil itu dengan baik dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu respon yang baik yang dapat kita teladani hari ini dari 3 pokok Alkitab hari ini, yaitu kita belajar dari orang Majus yang memiliki respon yang baik, yang memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, mereka rela menyembah kepada Tuhan, bukan asal-asalan menyembah, tapi mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Jangan seperti Raja Herodes yang berpura-pura mau menyembah kepada Tuhan, tapi motivasinya adalah untuk membunuh Tuhan. Jangan seperti para imam dan ahli Taurat, tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak bertindak, tidak mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Hendaklah setiap kita, orang Kristen, secara khusus jemaat waktu hidup, ketika kita mengerti firman Tuhan, hendaklah kita bertindak, hendaklah kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita setiap hari, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Ketika itu firman Tuhan menegur, jangan. Ketika firman Tuhan mengatakan ya, lakukan. Kita tidak boleh bertindak salah. Lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam. Jangan seperti ahli Taurat, sekali lagi, jangan seperti para imam, tahu firman Tuhan tetapi tidak bertindak, tidak melakukan firman Tuhan secara real di dalam hidupnya. Jadilah seperti orang Majus, ketika mengetahui ada firman Tuhan, dia bertindak menjadi kebenaran untuk menghidupi firman. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan iman kita, selalu rindu mencari Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan. Amin. Minta Bapak yang menolong.